Al-Furqan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi kesempatan kembali kepada kita di sore yang berbahagia ini, yakni di hari-hari 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima saum kita, dan mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang bertakwa. Para hamba Allah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu kemuliaan dari bulan Ramadan adalah adanya malam Lailatul Qadar, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Para Allah yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, begitu istimewanya malam Lailatul Qadar, sehingga malam tersebut adalah satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan kalau kita hitung 1000 bulan ini kurang lebih 83 tahun. Jika kita bandingkan dengan umur umatnya Nabi Muhammad SAW, jarang sekali yang hidup sampai dengan 83 tahun atau di atasnya. Dan belum tentu juga selama 83 tahun kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala penuh. Para Allah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menggapai malam Lailatul Qadar, Nabi SAW telah mencontohkannya dengan beriktikaf. Kenapa mesti beriktikaf? Karena dengan beriktikaf atau berdiam diri di masjid, kita bisa menegakkan sholat berjamaah secara maksimal di masjid, kemudian membaca Al-Quran juga lebih intens tentunya di dalam masjid, dan zikir juga demikian. Para Allah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW senantiasa beriktikaf hingga akhir hayatnya, sebagaimana sabda Nabi SAW berikut ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'tikafa azwajuhu min ba'dih, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ia beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkannya. Kemudian istri-istrinya beriktikaf setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis tersebut sangat jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakan i'tikaf, yakni berdiam diri di masjid sampai dengan akhir hayat. Kemudian setelahnya beriktikaf pula istri-istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hamba yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bisa kita pahami bahwa syariat i'tikaf ini adalah begitu penting demi menggapainya malam kemuliaan malam Lailatul Qadar, malam spesial yang Allah anugerahkan kepada kita kaum muslimin. Para hamba Allah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa di antara kita yang tidak menginginkan selama 1000 bulan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Namun kita adalah manusia biasa yang tentunya tidak luput dari khilaf, dosa, dan berbagai macam uzur yang membuat iman kita kadang naik dan juga kadang turun. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman dan maha rahim menganugerahkan kepada kita malam Lailatul Qadar, yang jika kita beribadah pada malam tersebut, Allah nilai ibadah kita lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Para hamba Allah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hikmah dari i'tikaf ini. Yang pertama adalah Nabi SAW senantiasa merutinkan i'tikaf di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan hingga
akhir hayatnya. Kemudian yang kedua adalah i'tikaf ini disyariatkan setiap waktu dan lebih ditekankan pada bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Kemudian yang ketiga adalah wanita juga boleh beriktikaf dengan catatan bahwa ia dalam keadaan bersih atau suci, tidak terhalang untuk masuk masjid, kemudian diizinkan oleh suaminya dan harus bebas dari hal-hal yang menimbulkan fitnah. Itulah para hamba sekalian, hikmah dari disyariatkannya i'tikaf. Para Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini hanya didapatkan oleh orang yang beriktikaf di dalam masjid? Tidak, para hamba sekalian. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang pastinya seluruh penduduk bumi akan berada pada malam tersebut, yakni seluruh penduduk bumi pada malam tersebut berkesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum muslimin, tentunya tidak semua mempunyai kesempatan untuk beriktikaf di masjid, akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana posisi kita pada malam tersebut. Apakah sedang beribadah atau sedang lalai atau sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Para Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam masjid ataupun di rumah ataupun Anda di mana saja, tetap bisa memaksimalkan ibadah-ibadah pada malam tersebut sesuai dengan kemampuan Anda. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan ibadah pada malam tersebut dengan ikhlas lillahi taala, akan dihitung nilai ibadahnya yang lebih baik dari 1000 bulan. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di 10 hari terakhir bulan Ramadan kali ini kita semua bisa memaksimalkan ibadah kita. Untuk itu, marilah kita persiapkan semuanya untuk menggapai malam kemuliaan. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kultum yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.